namanya. Ingin selalu lidahku puji namanya yang benar, riuh nyanyian baginya, puji Yesus Maha Besar. Puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar. Puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Bagiku indah namanya, puji namanya yang besar, penghibur hati yang duka, puji Yesus Maha Besar. Puji namanya, puji namanya, puji namanya yang besar. Puji namanya, puji namanya, puji Yesus Maha Besar. Puji Yesus Maha Besar. Puji Yesus Maha Besar. Amin, puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, puji namamu yang besar dan yang benar, yang telah membenarkan kami dan menjadikan kami milik-Mu untuk selama-lamanya. Milik kepunyaanmu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal dan yang sangat berharga, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menyucikan hidup kami sehingga kami dilayakkan untuk melayani-Mu dan dilayakkan memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, dengan berkat yang baru, semangat yang baru, bersama-sama dengan semua saudara-saudara seiman kami datang memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kerinduan kami untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dimuliakan nama-Mu Bapa di surga, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, sekali lagi, salam, selamat pagi untuk kita, saudara-saudaraku, salam sehat buat kita semuanya ya. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai tanda komitmen kita, ya, kesetiaan Kristus kepada kita menjadikan hati kita juga selalu setia kepadanya. Amin, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali minggu ini di hari Senin tanggal 29 Juli 2024 ya Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama merenungkan lagi firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang kelima ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipersatukan selalu di dalam persekutuan kita pada saat teduh seperti ini. Ini adalah momentum prima bagi Bapak Ibu Saudara dan saya juga untuk selalu memulai hari yang baru dengan rasa syukur kepada Tuhan, dan juga sama-sama kita selalu mengawali hari-hari kehidupan kita dengan mengandalkan firman Tuhan.
Itu yang sangat luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, teruslah berdoa ya supaya kita selalu bisa melakukan persekutuan kita yang sangat luar biasa, memberkati hidup kita seperti ini. Dan dengan demikian kita bisa juga terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia, melayani Tuhan kita, menghargai kasih karunia-Nya, dan menunjukkan bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidaklah sia-sia kasih karunia-Nya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita ke Galatia pasal 5. Ya, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Saudara-saudaraku, berbicara tentang tema-tema yang sangat luar biasa lagi, menekankan kepada kita supaya apa yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu Saudaraku, akan terus berlanjut. Amin. Apa yang menjadi tujuan kita akan terus berlanjut, dan kita akan selalu terjaga dari hal-hal yang bisa mempengaruhi kita, ya, hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari fokus kita ini akan selalu terjaga, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kita terus memikirkan tentang kemerdekaan kita di dalam Kristus. Amin. Dan ini adalah kemerdekaan hidup yang sebenarnya, yang sejati, ya, dan tidak ada kemerdekaan yang diperjuangkan ya seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, karena itu adalah pembebasan kita, hidup kita, pembebasan dari belenggu dosa dan belenggu maut, yang tentunya Bapak Ibu Saudaraku menjadi berkat yang terbesar yang kita peroleh sebagai manusia yang pernah hidup di dunia ini. Jadi ini adalah suatu cerita kehidupan kita, ya, sejarah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mengenal kasih karunia Tuhan yang istimewa. Amin. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukan lagi bagian dari orang yang hanya numpang lewat dari kehidupan ini, bukan? Ya, tapi kita adalah orang-orang yang memaknai hidup dengan sangat luar biasa, memberikan kepada kita pengertian-pengertian tentang cara Tuhan memimpin hidup kita ini. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak ada lagi waktu kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan segala sesuatu yang kita pikirkan, ya, tidak ada lagi yang menjadi sia-sia dan percuma, ya, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya akan membaca sekali lagi, ya, kemerdekaan kita, di mana saya sampaikan beberapa hari yang lalu, ya, ada 3 hal yang sangat besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita, ya, oleh karena kuasa salibnya. Dan yang pertama, kemarin kita sudah mendengarkan kemerdekaan kita dari hukum Taurat, dan ini sangat penting, ya, karena inilah problem daripada semua orang yang beragama, di mana mereka semua masih hidup di dalam belenggu dari ancaman dan hukuman, yang mana mereka sendiri membawa diri mereka kepada hukuman itu, sementara mereka tidak datang kepada kemerdekaan yang Yesus Kristus telah nyatakan sebagai kemerdekaan atau kebebasan yang sejati di dalam pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan segala berkat dan kasih karunia-Nya. Nah, jadi saya akan membaca sekali lagi, ya, di Galatia pasal 5 ini, ayatnya
yang pertama sampai ayatnya yang keempat, ya. Bapak Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 4-nya ini lah sebetulnya kesimpulan yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai peringatan yang sangat tegas, Bapak Ibu Saudaraku, kepada orang-orang yang mengharapkan bahwa mereka akan menjadi benar di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatan mereka. Paulus katakan, kamu lepas dari Kristus dan kamu hidup di luar daripada kasih karunia. Jadi sebetulnya ini adalah satu peringatan yang sangat keras, ya Bapak Ibu Saudaraku, kepada jemaat Galatia dan juga tentunya kepada kita saat ini, supaya kita jangan sampai kompromi. Amin. Jangan sampai kompromi, mengkompromikan Injil Kristus ya kepada isu-isu atau pengajaran-pengajaran atau pengaruh-pengaruh daripada perkataan manusia yang dapat menggoyahkan ya kepercayaan kita, kesetiaan kita. Dan Paulus mengatakan bahwa itu adalah suatu kerugian yang sangat besar dan kita akan menjadi orang yang akan mengalami penyesalan. Hasilnya adalah penyesalanlah ujungnya, dan sudah dipastikan itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Sudah dipastikan itu penyesalanlah yang akan kita alami, yang akan kita rasakan, kerugian yang besarlah yang akan kita alami ya, yang orang percaya alami apabila berpaling dari kebenaran kasih karunia Allah itu. Itu sudah dipastikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus katakan tadi di ayat 1 itu, supaya sungguh-sungguh kita merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berdirilah teguh ini tentu karena kita sudah mempunyai dasar yang kuat. Ya, kita sudah mempunyai dasar yang kuat ya di dalam kasih karunia Kristus, di dalam keselamatan hidup yang kekal yang sudah kita miliki. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa berdiri teguh di dalam kasih karunia ini kalau kita tidak terus belajar, ya, kalau kita tidak datang terus pada hikmat pengetahuan akan kebenaran ini, saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa berdiri teguh? Bagaimana kita bisa terus dikuatkan? Karena saya sudah sampaikan beberapa kali, saudara-saudaraku, tidak mungkin Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia tanpa firman-Nya, tanpa menyentuh ya kebenaran firman Tuhan yang dimengerti, yang didengar dan dipahami oleh seseorang. Tidak mungkin Roh Kudus bekerja, karena Roh Kudus bekerja bukan secara misterius ya. Jadi Roh Kudus itu bekerja, Bapak Ibu Saudaraku, bukan dengan tanpa alasan. Ya, jadi tidak bisa kita membayangkan Roh Kudus bekerja tanpa suatu pengertian di mana kita meletakkan iman kita, menempatkan iman kita kepada kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti. Amin. Jadi disitulah Roh Kudus bekerja.
cara kerja Roh Kudus saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan seperti yang banyak dipahami oleh orang-orang yang berpikir bahwa Roh Kudus itu bekerja secara misteri. Ya, Roh Kudus bekerja secara rahasia sehingga tidak bisa dipahami katanya. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus bekerja tanpa kebenaran firman Tuhan yang dimengerti. Jadi pengertian terhadap kebenaran itulah menjadi jembatan Bapak Ibu Saudaraku bagi kita untuk bisa merasakan pertolongan daripada Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga maka dikatakan di sini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah belajar beberapa kali di sini, yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai kuk perhambaan itu apa? Kuk itu adalah beban. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau kerbau membajak yang dipergunakan oleh petani, Bapak Ibu Saudaraku, itu dikenakan kuk, ditaruh kuk di lehernya, ya beban, ya supaya dia melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu Saudaraku saat ini di dalam ya pandangan, rencana atau di dalam kehendak Allah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kebenaran firman-Nya menyatakan bahwa hukum Taurat itu sekarang adalah kuk, ya. Itu adalah beban yang membebani manusia supaya manusia itu menjadi jauh dari kasih karunia Allah. Dan itu Bapak Ibu Saudaraku tidak susah kita pahami dan kita amati. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kebanyakan orang berpikir, sekali lagi, kebanyakan orang berpikir, mayoritas manusia berpikir, ya karena usahalah makanya bisa berhasil. Karena memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini orang berusaha saja, sungguh-sungguh berusaha saja, belum tentu mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, bukan? Apalagi tidak berusaha. Ya, saudara-saudaraku. Jadi itu bayangan semua orang terhadap semua hal. Ya, saudara-saudaraku ya. Itu adalah bayangan daripada pengertian daripada semua orang terhadap semua hal yang mau diperoleh, yang mau dicapai adalah harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena kenyataan di dunia ini memang demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang berpangku tangan, yang bermalas-malasan, ya Bapak Ibu Saudara mau dapat apa? Ya, apa yang mau dihasilkan oleh orang yang hanya berpangku tangan, ya, yang hanya tidur-tiduran saja, bermalas-malasan saja, Bapak Ibu Saudaraku, dia mau dapat apa? Ya, banyak mendapatkan penyesalan yang ada. Begitu ya, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang rajin saja, ya, yang sangat giat saja, yang sangat bekerja keras saja, Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini belum tentu dia mendapatkan, memperoleh ya hasil yang sesuai dengan yang diinginkannya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kenyataan hidup di dunia ini. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang baik itu kan baik Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Menjadi orang yang rajin, menjadi orang yang sungguh-sungguh bekerja, ya, orang yang benar-benar Bapak Ibu Saudaraku yang gesit, orang yang gesit melakukan pekerjaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu kan sesuatu yang sangat dibanggakan. Amin. Iya saudaraku. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pandangan bahwa dengan usaha, dengan kerja keras jugalah supaya kita diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Disitulah letak kekeliruan daripada masalah iman ini sekarang di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Disitulah letak daripada kekeliruan yang Paulus katakan di sini, bahwa itu adalah pandangan sebagai kuk, sebagai beban di dalam pikiran manusia yang harus dibebaskan. Amin. Harus dibebaskan pandangan seperti itu, bahwa dengan kesalehan
bahwa dengan amal, bahwa dengan perbuatan baik, bahwa dengan kerja keras, bahwa dengan kesungguhanlah kita supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus, supaya bisa kita mengenal Allah. Itulah bebanku di dalam pikiran dan hati manusia yang harus dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena sekarang ini ya, sesudah Yesus Kristus menyerahkan dirinya, sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, sesudah Yesus Kristus menyelesaikan segala sesuatu, ya, sesudah Yesus Kristus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, pengenalan akan Allah, cara yang benar untuk mengerti tentang Tuhan, cara yang diterima oleh Allah untuk bisa mengerti tentang kehendaknya saat ini, bukan dengan perbuatan-perbuatan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan dengan kerja keras manusia, bukan dengan amal, bukan dengan ya kekuatan manusia dengan segala kesanggupannya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Pengenalan akan Kristus saat ini, pengenalan akan Allah dan segala kebaikannya, segala rencananya yang indah untuk kita mengerti supaya kita sampai kepada pengenalan, pengertian yang benar itu. Saat ini yang dibutuhkan adalah iman, percaya kepada firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Sekali lagi, karena semua penghalang, segala hambatan, semua dosa, semua hal yang menekan beban berat ya yang dialami oleh semua manusia, saudara-saudaraku, untuk bisa mengenal Tuhan, supaya bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Sekali lagi, itu sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Itu sudah dikorbankan tubuhnya untuk membuka jalan kasih karunia namanya. Amin. Yang diberikan secara cuma-cuma kepada umat manusia. Bukan dengan usaha dan perbuatan dan kerja keras dengan hukum Taurat. Sekarang pengenalan akan siapa Allah yang maha baik, siapa Tuhan yang maha pemurah, yang maha kuasa, yang maha tahu, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang mengasihi semua orang. Siapakah dia dan bagaimana mengenalnya saat ini? Adalah dengan iman kepada kasih karunia-Nya, yaitu mengerti, menerima, mengakui dengan tulus, dengan sungguh-sungguh di dalam hati, mempercayai bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib oleh darah-Nya yang kudus, itulah kebenaran kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, itulah kebenaran kita. Karena yang dilakukan oleh Kristus itu adalah kebenaran Allah. Bukan kebenaran manusia. Bukan kebenaran karena melakukan hukum Taurat lagi. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah kebenaran Allah yang dikaruniakan sebagai bukti kasih-Nya kepada semua manusia. Dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itulah, maka pandangan mata rohani manusia dicelikkan, dibukakan, Bapak Ibu Saudaraku, diterangi. Amin. Diterangi oleh Roh Kuduslah hati semua orang yang percaya kepada pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Allah bukan memberatkan kehidupan manusia sekarang ini. Manusialah yang memperlakukan hidupnya menjadi susah, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak ada orang yang bisa menyalahkan Tuhan. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi dia. Tidak ada orang yang bisa menyalahkan Tuhan karena persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Manusialah yang membuat masalah itu semuanya. Manusialah yang merusak lingkungan. Manusialah yang berbuat jahat kepada sesamanya. Manusialah yang iri hati. Manusialah yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Manusialah yang menyakiti hati sesamanya. Bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku.
Tuhan mengasihi semua orang, mengasihi hidup kita dan menerima kita apa adanya. Amin. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan dia menyediakan yang terbaik masa depan hidup kita. Dan dia mengantisipasi, Bapak Ibu Saudaraku, kegagalan kita di dunia ini dengan menyatakan bahwa di dalam Kristus Yesus kita memperoleh segala-galanya melebihi daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Berapa banyak orang yang mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Berapa banyak orang yang mempercayai bahwa Kristus Yesus sudah melakukan segala sesuatu yang diperlukannya di atas kayu salib, bahwa dia sudah menebus hidupnya dari kesia-siaan. Berapa banyak yang mempercayai itu, Bapak Ibu Saudaraku? Hanya orang yang mau merendahkan hati, hanya orang yang menerima dengan ketulusan, hanya mereka itulah, Bapak Ibu Saudaraku, yang benar-benar mengerti tentang kasih karunia Tuhan saat ini. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kebenaran kasih karunia Tuhan ini, kita dikaruniakan suatu sifat hati dan pikiran untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa semuanya adalah karena kebaikannya, amin. Tanpa kita mengerti kasih karunia Tuhan yang sesungguhnya, percumalah orang bilang bahwa Tuhan itu baik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan itu sangat murah hati, bahwa Tuhan itu adalah penguasa segalanya. Kalau toh di dalam hatinya manusia itu berpikir bahwa dia akan diselamatkan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah hati manusia itu diuji oleh kebenaran itu. Benar-benarkah dia mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan hidupnya? Benar-benarkah dia mengakui bahwa hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamatnya? Benar-benarkah dia mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib cukuplah kasih karunia-Nya baginya? Ataukah di dalam hati manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, masih tersimpan suatu yang tersembunyi kebanggaan pada dirinya sendiri, bahwa dia menjadi seseorang yang berharga karena usaha dan perbuatan dia? Ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudaraku, bagi manusia itu. Karena apa? Itulah sebabnya Paulus katakan tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Sebab itu, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan pernah menoleh lagi ke belakang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seperti ilustrasi atau seperti cerita istri daripada Lot. Ya, ketika Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora, Tuhan mengatakan kepada Lot dan keluarganya supaya larilah mereka ke gunung dan tidak boleh menoleh ke belakang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu adalah perintah Tuhan supaya mereka diselamatkan. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri Lot, Bapak Ibu Saudaraku, dia menoleh ke belakang dan dia menerima hukuman dan dia menjadi tiang garam selamanya, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak boleh menoleh ke belakang. Suatu gambaran atau cerita yang bisa mengingatkan kita bahwa marilah kita terus, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah berpaling kepada kehidupan yang lama lagi. Amin. Kita sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Mari kita memuliakan Tuhan di dalam kemerdekaan ini. Di dalam kebebasan kita, di mana roh dan jiwa kita telah ditebus oleh Kristus. Kita mengetahui itu dengan sadar sekarang. Dengan sesadar-sadarnya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, itu sudah cukup bagi kita untuk hidup, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita, seberapa lama lagi kita diberikan oleh Tuhan panjang umur, hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus dipenuhi dengan hati yang bersyukur. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan dipenuhi dengan hati yang bersungut, tetapi dipenuhi dengan hati yang bersyukur, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu adalah merupakan buah pekerjaan daripada Roh Kudus
Itu adalah potensi kapasitas daripada orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya, tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah dia sangat mudah beradaptasi dengan rasa syukur, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Bukan menyalahkan Tuhan dan bukan menjauh dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan bermalas-malasan, ya, tanpa membuka hati, pikiran, telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan memperpanjang masa tidur kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena waktunya nanti ada saatnya akan tidur dengan waktu yang sangat panjang dan tidak tahu kapan bangunnya. Ya, benar Bapak Ibu Saudaraku? Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita harus menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana, menjalani kehidupan kita dengan pengertian yang benar. Ya, bukan dengan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kedegilan, ya, kedegilan hati. Ya, bukan pura-pura tidak mau mendengar, dan bukan kita yang menunjukkan bahwa kita ini seolah-olah hidup ini adalah dengan kemampuan kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, jangan. Itu adalah Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 3 itu kan, beberapa kali saya sudah sampaikan juga dan kita bisa membaca sendiri. Paulus katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mungkinkah kamu menjadi bertambah baik dengan menoleh ke belakang? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, istri Lot menjadi tiang garam selamanya dan tidak berfungsi apa-apa lagi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi Paulus mengatakan itu adalah suatu sikap yang bodoh kalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita tidak mungkin hidup selamanya di dunia ini, bukan? Hari-hari kehidupan kita semakin berkurang di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Benar bahwa kita bertambah umur, ya, bersukacita, Bapak Ibu Saudaraku, berulang tahun, benar, sangat bersyukur kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya adalah sebenarnya hari-hari, tahun-tahun kehidupan kita adalah semakin berkurang di dunia ini. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan kita harus semakin bertambah-tambah. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku kontras daripada cara menjalani kehidupan di dunia ini dengan orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Ya, orang-orang yang mengeraskan hatinya, orang-orang yang menjadi bebal, Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang yang bergantung pada pikiran dan dirinya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi adalah hidup yang kita jalani, ya memang itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa di dalam dunia ini, saudara-saudaraku, kita hidup berjalan dalam kasih karunia Tuhan ini, itu adalah hidup yang bertentangan, yang berlawanan. Karena hidup kita bukan berasal dari dunia ini. Hidup kita adalah berasal dari kehidupan kebangkitan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup yang kekal, hidup di dalam terang Allah, hidup yang memberikan kepada pengertian tentang masa depan. Bukan hidup di dalam kegelapan, di dalam keinginan sendiri, memuaskan kedagingan, dan hidup suka-suka. Bukan itu hidup yang kita jalani. Ini adalah hidup yang benar-benar diberikan bimbingan. Hidup yang diberikan pengertian, yang diberikan pimpinan daripada Roh Kudus sejak awal kita mempercayai kasih karunia Allah. Itu Paulus katakan tadi, kamu telah memulai dengan Roh Kudus. Amin. Kita telah dimulai hidup kita dengan hidup yang baru namanya. Amin, saudara-saudaraku. Dan hidup yang baru ini adalah hidup pemberian Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, yaitu hidup kebangkitan Yesus Kristus, hidup yang kekal, di mana kita mendapat bagian hidup bersama dengan Kristus. Dan tidak ada tempat dan waktu di mana kita akan dipisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, baik oleh maut,
baik oleh kuasa-kuasa di udara. Persoalan-persoalan apapun, masalah-masalah apapun di dalam kehidupan ini, kalau kita menyadari ada penyertaan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, ada penyertaan Allah di dalamnya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus terus menyampaikan, itulah sebabnya kita menyadari bahwa kenapa kita harus memegang teguh bahwa kita ini harus menjadi orang-orang yang tabah, orang yang dilatih untuk menjadi pribadi yang sabar. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya sabar, panjang sabar, karena kasih itu adalah panjang sabar. Dan itu datang mengalir dari mana? Itu datang mengalir daripada kasih karunia Yesus Kristus yang ditebusnya di atas kayu salib. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seandainya Yesus Kristus tidak rela memberikan dirinya, disalibkan, menanggung penderitaan, sengsara di atas kayu salib, tidak ada model kehidupan dengan panjang sabar di dunia ini. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, dari mana sumbernya? Apakah kehidupan atau usaha atau sesuatu yang diupayakan oleh manusia bisa menjadikan dirinya menjadi orang yang memiliki kehidupan yang panjang sabar? Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Karena dunia tidak bisa menciptakan itu. Itu hadir dari kebenaran. Ya, kehidupan kasih yang panjang sabar itu datang bersumber, terbit daripada apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, kehidupan yang panjang sabar itu ditebusnya dengan darahnya, bercucuran dan ditumpahkan dengan pengorbanan tubuhnya yang sempurna, dan nyawanya diserahkan untuk menebus, supaya terbitlah suatu model kehidupan yang tidak bersumber dari dunia ini, tetapi bersumber dari diri Allah sendiri. Karena Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ada suatu keistimewaan, ada sesuatu yang spesial, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya dan semua orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Kita menjalani suatu model kehidupan yang istimewa di dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan itu dipahami dengan pengertian dan iman kepada kebenaran firman Allah. Karena itu bukan suatu model perbuatan yang yang supernatural, yang membuat menunjukkan suatu tindakan performance atau penampilan yang wah, yang luar biasa, yang ingin mendapatkan puja-puji dari manusia. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan itu penampilannya. Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang menerima kasih karunia Allah itu. Dan ini adalah masalah damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan tidak ada orang yang bisa mengusahakan itu. Tidak ada orang yang bisa mengusahakan damai sejahtera Tuhan karena kepintarannya, karena kepandaiannya, dan juga karena kecakapannya, karena dia mampu melakukannya. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu adalah pemberian Tuhan Yesus, pemberian daripada Roh Kudus kepada setiap orang yang merendahkan hatinya. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang selalu menyambut dan menyatakan dengan iman bahwa kita ini menerima segala yang terbaik dari Tuhan adalah oleh karena kebaikan Yesus Kristus, semata-mata karena kerelaannya yang mengasihi kita, yang menghargai hidup kita dan memakai hidup kita untuk melayani Dia dan untuk menyatakan kebaikannya kepada semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu tidak mungkin bisa dikerjakan oleh pikiran manusia. Itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, di mana kita rela membiarkan, mengizinkan, mempersilahkan, welcome Bapak Ibu Saudaraku, kepada Roh Kudus untuk Dia membentuk dan memproses hidup kita, supaya Bapak Ibu Saudaraku kita senantiasa mengalami kekuatan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus dengan penuh kerendahan hati.
kita selalu menyatakan haus kepadanya, haus kepada firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itu ya sangat bersyukur sekali Paulus mengatakan kepada kita di sini, kita telah dimerdekakan ya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang yang sudah ditebus hidupnya. Kita orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan maut. Mari kita memperdalam kesadaran kita terhadap berkat yang besar ini. Amin. Mari kita memperdalam, meningkatkan terus kesadaran kita Bapak Ibu Saudaraku tentang hal kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Karena disinilah kita bertumbuh, disinilah kita dikuatkan, dan disinilah kita dididik dan dilatih Bapak Ibu Saudaraku ya. Dilatih terus supaya otot-otot kerohanian kita, otot-otot daripada ya iman, pertumbuhan, dan supaya kekuatan demi kekuatan ya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus Roh Kudus karuniakan kepada kita, sehingga kita disanggupkan untuk menghadapi setiap persoalan, setiap permasalahan dalam hidup kita dengan tetap rendah hati, berserah diri kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Roh Kudus, dan tetap setia dan tetap dengan penuh damai sejahtera Tuhan kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang, terutama kepada keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah kita semuanya ya pagi hari ini dengan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dengan rendah hati kita menyatakan bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari, setiap saat, supaya kita jangan sampai jatuh kepada suatu keinginan yang tersembunyi ya untuk berbangga diri, mengandalkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, ini harus dikawal terus dengan kebenaran firman Tuhan, supaya Roh Kudus terus menolong kita bertumbuh dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia dengan tulus hati, melayani saudara-saudara kita dengan tulus hati, dengan kesungguhan, dan biarlah Tuhan memampukan kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah Roh Kudus terus memimpin hidup kita untuk hari yang baru yang kita jalani pada hari ini. Apapun yang kita ingin lakukan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah terlebih dahulu menyerahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus. Maka Dia yang membuat kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan Yesus yang terus memandu hidup kita, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh yang telah ditebus ini hanya untuk kemuliaan nama Kristus untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami menyambut hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana kami diberikan kesempatan, diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Bapa, supaya dengan tubuh yang sehat ini Tuhan, kami terus bisa mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami datang kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kami bisa mengerjakan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya di dalam setiap keluarga kami, semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu ya Bapa. Dengan penuh kerelaan dan sukacita yang daripada Roh Kudus kami melakukannya. Dan biarlah Tuhan hidup kami terus diproses, dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu ya Bapa. Diberkatilah semua saudara-saudara seiman kami, semua anak-anak Tuhan yang pada saat ini Tuhan telah merelakan hati dan pikirannya diterangi oleh firman Tuhan, disirami oleh damai sejahtera Tuhan, dan diberikan kami kekuatan melaksanakan semua tugas pekerjaan kami hari ini yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus Allah Tritunggal yang kami puji untuk selama-lamanya. Dimuliakanlah namamu. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi buat kita semuanya saudara-saudaraku. Ya, selamat beraktivitas, kita jumpa lagi besok pagi. Terima kasih Ibu, ya. Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Ya.